yang baik, pada hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu hadir di rumah-Mu yang suci dan kudus ini dengan membawa segala ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan segala yang terbaik bagi kami. Sebabnya Tuhan, kami tidak dapat meninggalkan Tuhan dalam hal apapun. Kami hadir di tempat ini untuk meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan dalam puji-pujian kami dan perhimpunan kami pada saat ini Bapa, yaitu juga Bapa, kami berhimpun atas dasar peneguhan pernikahan Ferdianto Frans Arwendi Pasaribu dan Desi Christine Sinaga. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan, dan kami mau Tuhan supaya apa yang kami bangun peribadatan pada saat ini biarlah berbau harum di hadapan. Dan dari awal sampai selesai ibadah ini, Tuhan yang memimpin kami, dan terlebih pada pembicaraan dan nasihat pernikahan, Engkau yang melakukannya pada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, setelah selesai dari tempat ini, saudara kekasih kedua keluarga besar Sinaga dan Pasaribu akan melakukan acara selanjutnya. Tuhan juga yang menyertai dan waktu yang baik Engkau berikan pada saat ini kepada kedua keluarga besar ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu untuk kami semuanya, supaya Tuhan apa yang kami dengar semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum sampai kita pada renungan singkat dalam acara peneguhan pernikahan kali saudara anak kita Ferdianto Frans Arwendi Pasaribu dan Desi Christina Sinaga, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya yang terambil dari Kejadian 2 dari ayat 15 sampai dengan 25. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari segala tanah binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka duanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah penyampaian firman Tuhan bagi kita semuanya. Tentu kita berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang merenungkan dan terlebih yang melakukan firman Tuhan ini di dalam hidupnya setiap hari. Yang terutama, terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum sampai saya menyampaikan firman Tuhan dari Kejadian 2 ini, saya juga untuk memperkenalkan kami di tempat ini, dan juga Pak yang mengatakan
Karena tidak kenal maka tak sayang. belum hapuskan pepatah ini, masih tetap. Kalau kita tidak kenal kita kan kurang sayang, walaupun ada sih. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang saudara ada di tempat ini, dan saya tahu saudara ada di tempat ini semua karena ada kasih. Kalau bukan karena kasih, saudara tidak datang ke tempat ini. Dan kasih yang dari Tuhan tidak ada yang dapat memisahkan, tidak ada yang dapat memutuskan. Kalau kasih itu berasal daripada Tuhan, apapun yang datang, omongan apapun yang datang, pasti itu terlewatkan. Kita akan berjalan terus untuk melaksanakan kasih daripada Tuhan. Jadi kalau kita memiliki kasih, kitalah memang anak-anak Tuhan. Saya tahu saudara di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan atau bersama-sama beribadah dalam ibadah perdana bersama dengan kedua kekasih kita, anak kita, Perdianto Frans Arvendi Pasaribu dengan Desi Kristina Sinaga. Semuanya karena kasih. Amin. Saya juga ada di sini karena kasih. Saya mengasihi saudara, terlebih saya mengasihi Tuhan. Bagaimana saya mengasihi Tuhan kalau saya tidak membuktikan kepada saudara dalam ketaatan untuk melayani? Mungkin saudara tidak pernah melihat saya atau Arvendi dengan Kristina juga tidak pernah melihat saya. Kalau bukan karena Tuhan, tidak akan bertemu kita, Frans atau Desi. Semua karena Tuhan. Saudara mencari Tuhan, dan saya dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk melakukan yang terbaik bagi kedua laki-laki dan perempuan ini. Karena mereka mau berumah tangga. Mereka mau berumah tangga, dan rumah tangga orang Kristen tidak baiklah dilakukan sembarangan. Haruslah kita bawa ke gereja dan disaksikan oleh umat Tuhan. Ya, ini poin sudah kita laksanakan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan dalam bahasa Batak, madabu jarum tuna popot dan dibereng mata, alai dibereng roha. Songonima patungot kasadari. Kalau saudara lihat banyak viral, saudara, kadang-kadang pendetanya dipermalukan dengan sesuatu yang tidak mungkin dia ketahui. Tetapi Tuhan Maha tahu. Saya katakan kepada saudara, firman Tuhan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Tetapi yang salah adalah manusia. Nah, apakah kalau manusia itu salah tidak bisa diperbaiki oleh firman Tuhan kembali? Firman Tuhan itu baik. Banyak juga masalah yang kami hadapi dari gereja Tuhan di Rawabadung. Gereja kita ada di Rawabadung, saudara. Di Rawabadung, di tempat terpencil sana, ya bisa dikatakan di sana orang-orang sederhana dan orang yang baik-baik. Banyak orang yang takut Tuhan dari sana, dan kamilah termasuk. Di sanalah gereja itu, pelayanan itu berdiri, dan sudah puluhan tahun, bahkan sudah 30 tahun lebih, dan kami melanjutkannya. Tetapi perpanjangan atau perkembangan dari pelayanan dari Rawabadung sampailah ke HKBP Pondok Kelapa. Saya kasih tahu, HKBP ini tutup 18 tahun, ditutup oleh keluarga. Dan karena Tuhan, kami ditunjuk untuk membawa kembali jemaat HKBP Pondok Kelapa untuk beribadah di tempat ini. Itulah latar belakangnya kami ada di tempat ini. Dan sampai sekarang Gereja Presbyterian melaksanakan pelayanan di tempat ini pada hari Minggu jam 4 sore. Dan kalau pagi HKBP Pondok Kelapa. Semua kegiatan HKBP Pondok Kelapa dilaksanakan di tempat ini, yang selama 17 tahun dilakukan secara berpindah-pindah atau kontrak ruko, mall, dan lain sebagainya. Tapi karena kemurahan Tuhan kepada jemaat gereja Pondok Kelapa, maka kembalilah mereka melalui perpanjangan tangan Tuhan dari gereja Presbyterian Rawabadung. Tuhan itu tidak tersembunyi bagi kita semuanya. Maka gereja HKBP Pondok Kelapa sudah melaksanakan 2 kali Gotilon. Nanti bulan 10 akan melaksanakan pesta Gotilon di tempat
kami di sini bersuka cita karena Tuhan. Tidak ada di sini yang lebih baik, tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah Tuhan Yesus. Amin. Jadi itu sebabnya mungkin saudara bertanya, loh ini gereja HKBP Pondok Kelapa, apakah mereka ini diteguhkan di gereja HKBP Pondok Kelapa? Tidak, saudara. Diteguhkan di Gereja Presbyterian Indonesia dan ditempatkan di gedung gereja HKBP Pondok Kelapa. Karena kami juga bisa saya katakan berhak juga melakukan ritual-ritual atau seremoni di tempat ini. Dan mereka juga berhubungan dengan kami sangat baik, sangat-sangat baik kepada kami, dan kami juga berhubungan dengan cara yang baik juga kepada seluruh jemaat di tempat ini. Gitu, saudaraku, kisah kenapa kita ada di tempat ini, sedangkan kami bukan HKBP. Ya, saudara, jangan lagi bertanya-tanya. Nanti kalau ditanya ketika acara adat sudah saya jelaskan. Jadi tidak ada lagi kesalahpahaman. Karena sering salah paham. Karena ini strategis kalau Kota Bandung, jadi saya membantu supaya agak strategis. Maka maulah di HKBP Pondok Kelapa ya, dan mereka juga setuju. Puji Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana supaya manusia itu berumah tangga. Orang pernah bertanya, kalau nggak menikah berdosa dong? Karena katanya menikah itu firman Tuhan. Yang nggak berdosa kalau nggak menikah, tapi tidak menikmati firman Tuhan. Pernikahan ini adalah firman Tuhan atas kemauan Tuhan. Dan lembaga yang pertama sekali dibangun Tuhan di dunia ini, di bumi ini adalah lembaga pernikahan. Tuhan sendiri yang membangun. Dengan demikian kita tahu pernikahan itu tidak pernah usang dari Taman Eden sampai ke Pondok Kelapa saat ini. Jadi pertanyaannya saya jawab, yang enggak menyalahi Tuhan. Kalau kamu enggak menikah, enggak apa-apa, orang pilihanmu. Tetapi sayangnya kamu enggak menikmati berkat dari Tuhan. Saudara mau berkat Tuhan? Kalau sudah dewasa menikah, itu berkat. Karena Tuhan yang memberikan penolong kepada laki-laki. Dan laki-laki dijadikan untuk pelindung perempuan. Itu berkat. Rasul Paulus mengatakan, berdua lebih baik daripada sendiri. Nah, kalau itu berkat, kenapa kita enggak lakukan? Jadi bagi saudara Sergianto, sini. Sergianto ini ganteng kan? Pertama kali saya kira orang Manado. Hampir saya pakai bahasa Manado karena tahu sedikit-sedikit. Ternyata saya tanya pasar ibu, wah, langsung, oh kamu lagi di Jakarta ya? Karena dia cakep, ganteng, kulitnya bagus, tinggi besar. Tapi saya katakan kurangi gemukmu itu. Nanti duduk 5 menit kamu ngantuk. Orang gemuk kan kalau duduk 5 menit langsung harus dikurangi gemuknya. Mau saya kasih resep dari saya, lebih pintar itu si Desi. Desi lebih pintar. Ya Desi ya. Nanti kasih jus tiap pagi. Jangan kasih karbohidrat banyak-banyak. Supaya lebih handsome lagi. Dua-duanya cantik. Desi cantik, Frans ganteng. Ini berkat Tuhan. Nikmati. Dan sudah laksanakan peneguhan pernikahan ini berkat Tuhan. Nikmati. Dan jangan hanya menikmati. Kembalikan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada 5 tokoh yang harus kita teladani, yang patut kita teladani dalam Alkitab. Yang pertama, pernikahan Ishak dan Ribka. Ini adalah pernikahan yang paling mantap dari dunia diciptakan sampai sekarang menjadi teladan. Kalau di mana ada pernikahan Kristen dalam hidup rumah tangga, pastilah nama Ishak dan Ribka tidak terlepas dari rumah tangganya. Nama ini adalah keluarga yang patut dicontoh oleh orang Kristen.
Ya, kenapa harus dicontoh? Karena mereka patuh sama orang tuanya dan juga mereka menikah satu kepercayaan. Allah Abraham juga Allahnya Ishak. Allah Ishak juga Allahnya Ribka. Maka orang Kristen berlomba-lomba membuat anaknya jika perempuan Ribka. Jadilah seperti namamu. Karena Ribka itu adalah teladan dalam pernikahan kekristenan. Jadi kalau ibu kekasih yang ada di tempat ini sudah menikah dengan satu kepercayaan, dan kepercayaan ini dibina dengan baik seperti halnya Ribka dengan Ishak membina menyembah Tuhannya dengan taat, pernikahannya diberkati. Amin, kan? Jadi pesannya apa? Setiap hari Minggu harus. Tapi dia polisi sih, kadang-kadang polisi lembur. Pulang jam 4, bangun lagi jam 4 sore. Jam 4 sore mandi, jam 6 gereja udah sepi, ya masuk remaja. Alasannya gak usah gereja. Lah udah gak komit kita. Komit ya. Dia juga polisi ya. Komit ya, luar biasa. Polisi juga dipakai Tuhan untuk perpanjangan tangannya untuk mengayomi masyarakat. Pergunakannya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Boaz dan Rut. Saudara pernah mendengar Boaz dan Rut? Pastilah. Dalam pernikahan, dalam rumah tangga, jangan selalu membanding-bandingkan. Kami itu kan dari keluarga yang rendah, dari keluarga saya. Saya ini keluarga dari kalangan elit. Kamu itu dari mana? Kalau itu hampir-hampir ada dalam rumah tangga, langsunglah ingat Boaz dan Rut. Rut itu adalah orang yang miskin, seorang janda yang tidak mempunyai anak, suaminya mati, tapi dinikahi oleh si Boaz yang kaya itu. Dan kedua pasangan ini berbahagia, bahkan melahirkan Obed yang meneruskan sampai kepada Yesus. Ini adalah tokoh dari Alkitab yang patut kita teladani. Jadi pernikahan apapun, dari model apapun itu, pihak-pihak yang lain tidak perlu membahas. Anggap aja Boaz dan Rut. Rut itu orang susah, orang miskin, janda, mati ditinggal suaminya, dan pulang kembali dibawa oleh mertuanya. Itu harus dicontoh. Boaz itu tidak membedakan kasta di dalam perjalanan pernikahannya. Kemudian saudara Aquila dan Prisca, mereka berumah tangga, mereka menyadari bukan hanya menyadari mereka diselamatkan Tuhan, bukan. Dalam rumah tangganya itu mereka juga melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau suami istri saudara masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, atau suami jadi sintua, istri jadi sintua, atau istri ikut dalam grup pujian, kelompok kor dan lain sebagainya, itu baik di mata Tuhan. Jadi dia menyadari kami dihadirkan Tuhan di dunia ini bukan hanya menikmati penyelamatan dari Yesus, tapi kami mau ambil alih untuk melaksanakan pelayanan yang ada, yang diembankan Tuhan kepada kita. Ada di sini yang ikut manen, ada di sini ikut Korama, atau ikut ambil alih dalam bidang apapun di gereja ada. Kalau ada puji Tuhan, kalau nggak ada hari Minggu mendaftar cepat. Karena kita mau menikmati sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana menikmatinya? Laksanakan, lakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan. Demikian juga satu lagi saudara, Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria bukan hanya cinta saja, bukan hanya mereka saling mencintai, tapi dibuktikan dengan tindakan. Yusuf sudah tahu Maria digunjingkan, banyak yang menggosipi. Siapa yang diambil ya? Banyak masalah-masalah lain. Tapi dia buktikan, dia tetap mempertahankan Maria dan menikahi Maria.
Kita juga seperti itu ya kan. Walaupun kita dengar istri kita diomongin orang, apalagi mertuanya ngomongin istrimu itu loh, kalau saya datang tidur aja di kamar, apa dia nggak suka lihat saya itu. Bilang sama istrimu itu, mertua mengatakan, nggak suka, katakan, jangan langsung panas, panggil langsung marahin, rusak. Rusak. Tapi kalau seperti Yusuf, buktikan dengan tindakan. Yusuf tetap bertindak walaupun Maria dikunci atau dikatakan tidak layak dan lain sebagainya, tapi dia tetap menikahi Maria. Itulah tokoh yang bisa saya sampaikan kepada saudara, kepada Desi dan kepada Frans pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa masuk di dalam hatimu sebagai ibadah perdana bersama kedua keluarga besar di tempat ini. Dan yang terakhir, katakan di dalam hatimu, saya akan taat sampai akhir hidupku. Nanti akan ada pertanyaan ke saudara dan saudara jawab dan dalam hati. Puji Tuhan. Dan terakhir dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25 saya bacakan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kalau suami istri telanjang memang, tapi kalau selingkuh gak boleh. Itu pesannya. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Sebentar lagi kita masuk dalam proses ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga. Kami sudah mendengarkan nasihat-nasihat perkawinan bagi kami umat-Mu, khususnya bagi Frans dan Desi yang hadir di hadapan pada saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati dan Engkau yang memimpin rumah tangganya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumat nomor 60 ayat 1 sampai 3.
saya sebagai hamba Tuhan bertanya kepada Ferdianto Frans Arwendi Pasaribu. Pada saudara Ferdianto Frans Arwendi Pasaribu, saya mau bertanya, apakah benar sudah bulat hatimu menjadikan Desi Christine Sinaga ini menjadi istrimu? Menjadi istrimu yang sah, baik di dalam suka, baik di dalam sakit, baik di dalam kerugian, atau di dalam hal kesalahan mungkin yang kamu dengar dari dalam atau dari luar hidupmu. Apakah memang sudah komitmen di dalam hatimu untuk tetap tidak menceraikannya dan tetap untuk mempertahankannya sampai akhir hidupmu, dan komitmen benar di hadapan Tuhan, bukan komitmen di hadapan manusia, untuk tidak menceraikannya? Iya, hanya bisa diceraikan oleh maut. Saya mau bertanya kepada Desi Christine Sinaga, perempuan yang dibawa Tuhan untuk menolong Frans dalam menjalani kehidupannya, membangun rumah tangga. Apakah hatimu sudah bulat untuk memilih dan mempertahankan dalam hidupmu sebagai suami yang melindungimu, dan tidak goyang hatimu meski dalam kerugian, kesusahan, sakit, penyakit, atau hal apapun mungkin yang merugikan atau yang melukai hatimu, tidak segera memutuskan untuk menceraikannya? Ya, saya bersedia. Puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena Tuhan mendengar janji saudara atau anak kami yang akan dikasihi di tempat ini. Untuk itu, saya sekali lagi mengatakan, mulai saat ini sampai selamanya, sudah selesai dari acara ritual dari gereja ini, saudara menjadi suami istri tidak boleh bercerai, hanya bisa diceraikan oleh maut. Oleh sebab buktikanlah dengan penyematan cincin di jari manis pasangan saudara. Yang pertama adalah Frans menyematkan cincin kepada Desi. Demi nama Yesus Kristus, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, bahwa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan kepadamu kasih karunia dan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepadamu damai sejahtera sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kembali menjadi jemaat biasa.
menjadi anggota jemaat Kuria Kristen. Terserah pilih mana, kuliah mana, kami siap juga memberikan surat pindah kalau memang jauh datang ke gereja Presbyterian. Dan boleh saudara nanti diurus sampai dengan hak sipil, tidak perlu sulit dari tahun baru. Ya. Itu yang sudah kami sampaikan. Puji Tuhan, ibadah ini berjalan dengan baik karena Tuhan Yesus Kristus, dan rangkaian ini dilanjutkan oleh pujian dari Gereja Presbyterian Indonesia untuk menyambut sukacita yang kita rasakan, khususnya yang dirasakan oleh Max dan Desi. Silakan kepada Jemaat Rorbanu untuk memuji Tuhan.
persembahan ucapan syukur kepada Tuhan kita nyanyikan himne nomor 450 ayat 1 dan 2. Kantong persembahan jalan. untuk menerima akte nikah dari majelis. Puji Tuhan, akte nikah sudah diserahkan. Untuk selanjutnya kita tiba di penghujung acara ini, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian penutup, Ku Berbahagia Yakin Teguh. Ku berbahagia
selesai. Dan juga Tuhan, pada saat ini yang memberikan waktu bagi kami untuk menyisihkan sebagian yang kami terima dari Tuhan untuk persembahan membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Engkau saja memberkati apa yang kami lakukan pada saat ini. Apa yang kami berikan Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan yang terbanyak yang lebih lagi bagi kami, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan akan berikan kepada kami jika kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk kedua keluarga besar Pasar Ibu dan Sinaga yang sudah melaksanakan firman-Mu pada saat ini. Kiranya tambah-tambahkan yang baik pada kedua keluarga besar ini, khususnya bagi kekasih kami, anak kami Frans dan Desi yang sudah menerima berkat-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap memimpin rumah tangganya, dan kebahagiaan, keharmonisan, keromantisan menjadi miliknya yang diberikan Tuhan kepada keluarga yang baru dibentuk ini. Kami juga berdoa untuk semua yang akan dilaksanakan pada saat ini. Tuhan turut campur di dalamnya supaya semuanya baik adanya. Jauhkan dari kritikan, perpecahan, perdebatan, tetapi semuanya baik dan semuanya memandang atas dasar kasih, dan yang dilakukan juga atas dasar kasih dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam perhimpunan ini juga kami tidak lupa untuk mendoakan negara kami. Berkati negara kami ini Bapa, menjadi suatu negara yang taat dan menyembah Tuhan yang Maha Besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di bumi ini, semuanya milik Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengatakan Roh Kudus-Mu supaya berani menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah dunia ini, dan Roh Tuhan diam di semua gereja-gereja yang ada di dunia ini. Pada besok hari Tuhan, kami juga mau berkumpul beribadah di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan di antara kami yang hadir juga pada saat ini, Engkau mengizinkan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau karena kami berdoa dengan doa yang Kau ajarkan. Mari kita naikkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang melampaui segala akal pikiran manusia, menerangi jalan hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.